Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Anissa Sahara dengan NIM 1921000049 akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Ila, Li'an, dan Zihar. Langsung saja. Pengertian ila. Ila menurut bahasa artinya bersumpah takkan melakukan sesuatu. Sedangkan menurut syara, yang dimaksud ila ialah bersumpah takkan menyetubuhi istri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 226 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna minan nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, kepada orang-orang yang mengilah istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsir surah Al-Baqarah ayat 226. Bagi orang-orang yang telah bersumpah dengan nama Allah tidak mencampur istri-istri mereka, ada waktu menunggu selama 4 bulan. Maka jika mereka rujuk sebelum selesainya tempo waktu 4 bulan itu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap apa yang telah terjadi kepada mereka berupa sumpah disebabkan rujuk mereka, lagi Maha Penyayang terhadap mereka. Kemudian surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 227. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in a'zamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Artinya, dan jika mereka berazam atau bertetap hati talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tafsir surah Al-Baqarah ayat 227. Dan apabila mereka berniat dengan ketetapan hati untuk menalak atau menceraikan dengan meneruskan kandungan sumpah mereka dan meninggalkan untuk mencampur istri-istri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar ucapan-ucapan mereka, lagi Maha mengetahui niat-niat mereka dan akan memberikan balasan kepada mereka sesuai dengan itu. 3. Pelajaran dari ayat Al-Baqarah, pelajaran dari surah Al-Baqarah ayat 227 dan 226 dan 227. Seorang yang melakukan ila ditunggu apabila telah melebihi 4 bulan, maka diberikan 2 pilihan, kembali menggaulinya atau menceraikannya. Kemudian merupakan karunia dan rahmat Allah yang sangat besar terhadap hamba-hambanya dengan diperhatikannya hak-hak seorang istri, dan merupakan kemaslahatan bagi suami sehingga ia tidak melupakan hak-hak istri, dan merupakan kewajibannya sehingga ia menjadi seorang yang berbuat zalim. B. Li'an. Li'an secara etimologi adalah bermakna muba'adah atau jauh. Dalam arti adanya li'an ini menyebabkan pasangan suami istri jauh dari rahmat Allah atau menyebabkan terjadinya perpisahan di antara keduanya. Secara terminologi adalah kalimat-kalimat tertentu yang dijadikan argumentasi bagi orang yang berkeinginan menuduh zina terhadap orang yang telah menodai kesucian istrinya. Surah An-Nur ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatim billahi innahu laminas shadiqin. Artinya, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sungguh dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Asbabun Nuzul surah An-Nur ayat 6.
Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri sendiri, maka persaksian itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya ia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Hilal bin Umayyah mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa istrinya berzina. Nabi SAW meminta bukti kepadanya, dan kalau tidak ia sendiri yang akan dicambuk. Hilal berkata, "Ya Rasulullah, sekiranya salah seorang dari kami melihat laki-laki lain beserta istrinya, apakah ia mesti mencari saksi terlebih dahulu?" Nabi SAW tetap meminta bukti atau ia sendiri yang akan dicambuk. Berkatalah Hilal, "Demi Allah, zat yang mengutus engkau dengan hak, sesungguhnya akulah yang benar. Mudah-mudahan Allah menurunkan sesuatu yang melepaskanku dari hukuman cambuk." Maka turunlah Jibril membawa ayat ini, Quran Surah An-Nur ayat 6, sebagai petunjuk bagaimana seharusnya menyelesaikan masalah seperti ini. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari jalan Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas. C. Zihar. Zihar diambil dari kata zahar yang berarti punggung. Kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Anti alayya kazahiri ummi," artinya engkau bagiku seperti punggung ibuku, berarti si suami telah menzihar istrinya. Menzihar tersebut maksudnya suami haram menggauli istrinya untuk selama-lamanya. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuzahiruna minkum minan nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladanahum wa innahum liyaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Artinya, orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu atau menganggap istrinya sebagai ibunya padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka, dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan munkar dan dusta, dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Asbabun Nuzul Surah Al-Mujadalah ayat 2. Sebab turunnya ayat ini ialah berhubungan dengan persoalan seorang wanita bernama Khawlah binti Sa'labah yang telah dizihar oleh suaminya Aus bin Samit, yaitu dengan mengatakan kepada istrinya, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku," dengan maksud dia tidak boleh lagi menggauli istrinya, sebagaimana ia tidak boleh menggauli ibunya. Menurut adat jahiliyah, kalimat zihar seperti ini sudah sama dengan mentalak istri. Maka Khawlah mengadukan itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab bahwa dalam hal ini belum ada keputusan dari Allah, dan pada riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, "Engkau telah diharamkan bersetubuh dengan dia." Lalu Khawlah berkata, "Suamiku belum menyebutkan kata-kata talak." Kemudian Khawlah berulang kali mendesak Rasulullah supaya menetapkan suatu keputusan dalam hal ini, sehingga kemudian turunlah ini dan ayat-ayat berikutnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan jika ada kekurangan itu berasal dari saya, dan jika ada kelebihan itu semata-mata dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.